sucimu bersama para malaikat. bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah Tuhan. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kembali bersama kita angkat pujian ini. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah Terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para bersama malaikat. para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Bersama kita naikkan pujian ini. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Kau yang maha besar, Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. kembali kita teduhkan hati kita. Biar musik yang mengalun. Ya Bapa, pagi hari ini ya Tuhan, lebih dari apapun yang kami ingini, lebih dari apapun ya Tuhan yang kami pikirkan dan kami lakukan, biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan memandang wajah-Mu dan berjumpa dengan Engkau. Pakai ibadah ini ya Tuhan, biar
biarlah melalui ibadah ini ya Bapa, kami boleh berjumpa dengan Engkau Yesusku. Terima kasih ya Tuhan. Mari dengan hati yang tulus kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan. Terimalah diriku Tuhan. Perkenankan diriku ada di hadirat-Mu, masuk ruang suci-Mu bersama para malaikat-Mu. Ku sujud menyembah padamu, merasakan kasih-Mu, kasih Bapa yang kudus bersama Tuhan Yesus. Kau yang maha besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang besar, yang maha tinggi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya. Hanya Kau yang layak dipermuliakan, terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji selamanya nama-Mu Tuhan. Terpuji selamanya nama-Mu Hanya Kau milikku di surga, tiada lain yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk memuji menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu buat kami Bapa. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau angkat pujian. Kami mau datang ke gunung kudus-Mu Bapa. ku datang ke gunung kudus Bapa dengan hidup tak bercela. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu meliputi hadirat-Mu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri.
dan hiduplah bercela. Keagunganmu, kemuliaanmu meliputi hadiratmu. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh, jiwa, dan raga. Kau Maha Kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami ada di hadapan-Mu Bapa untuk menyembah, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami mau buka ibadah kami di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami buka ibadah kami ini dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Kita tetap ada di hadirat Tuhan, kita mau bersama-sama di sini untuk memuji menyembah Tuhan. Bersama kita di sini. Katakan bersama kita di sini. bersama kita di sini, satukan hati dalam kasih untuk memuji. Masuk hadirat Tuhan.
mau ingatkan nama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Suka surga yang bakal. Suka surga yang bakal. Terima kasih Tuhan Yesus. Lengkapi sukacita kami pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau selalu kami hargai Tuhan. Haleluya Yesus. Kan selalu ku hargai
hargai semua yang kau lakukan. Pengorbananmu di Golgota agar ku tak binasa. Dimanapun ku berada, menjadi saksimu. Ku persembahkan jiwa-jiwa bagi kerajaanmu. Ajarlah aku rela menderita seperti dirimu. Tetap bertahan sampai akhirnya, kau pandang aku setia. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kan selalu ku hargai semua yang kau lakukan. Pengorbananmu di Golgota agar ku tak binasa. Dimanapun ku berada, menjadi saksimu. Ku persembahkan jiwa-jiwa bagi kerajaanmu. Ajarlah aku rela menderita seperti dirimu. Tetap bertahan sampai akhirnya, kau pandang aku setia. Ajarlah aku rela menderita seperti dirimu. Tetap bertahan sampai akhirnya, kau pandang aku setia. Tetap bertahan sampai akhirnya, kau pandang aku setia. Tetap bertahan sampai akhirnya, kau pandang aku setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun Tuhan ajarkan kami tetap setia sampai kapanpun Bapa. Pagi hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu yang menguatkan hidup kami. Kiranya firman-Mu dapat memberikan makna dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku sekalian, khususnya jemaat Gereja Suara Kebenaran Injil
dan semua saudara-saudara pecinta suara kebenaran. Ada pesan yang harus saya sampaikan, kebenaran firman Tuhan yang harus saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian terkait dengan keadaan dunia kita sekarang ini. Saudara, kita semua tahu bahwa keadaan hidup kita itu tidak terprediksi atau tidak bisa diramalkan. Setiap detik bisa berubah, setiap menit bisa berubah, setiap jam bisa berubah. Ketika dunia menghadapi COVID-19, ya, dunia belum bisa menemukan vaksin. Koran hari ini menulis tentang negara-negara yang tadinya begitu perkasa dan kuat dalam menghadapi segala persoalan atau dalam menghadapi banyak persoalan. Tetapi ternyata setelah dilanda wabah COVID-19 terjadi ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan sosial, dan ini memiliki dampak yang luas. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini, ya, sampai pada bulan pertengahan Agustus 2020, pada saat mana kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita masih bisa melewati keadaan-keadaan yang sulit. Sementara beberapa negara yang lain sudah mulai mengalami ketidakstabilan yang menurut koran yang saya baca hari ini mengkhawatirkan. Memang kita hidup di dunia yang tidak bisa diramalkan. Bisa berubah setiap saat, saudaraku. Dan sesuai dengan firman Tuhan, dunia kita tidak bertambah menjadi baik, ya. Dunia kita makin sukar, ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Dalam keadaan dunia yang tidak stabil ini, bagaimana sikap kita? Saya tidak mengharapkan Indonesia mengalami keterpurukan, ya. Saya tidak mengharapkan COVID-19 ini menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Tentu kita semua tidak mengharapkan keadaan buruk. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, saudaraku. Ya, banyak tindakan-tindakan Tuhan yang tidak bisa kita prediksi dan sering kita tidak tahu mengapa Tuhan melakukan ini, mengapa Tuhan melakukan itu. Itulah sebabnya ada satu lagu yang saya gubah yang kalimatnya begini. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Ya, kalimat lagu ini senada dengan kalimat lagu dalam bahasa Inggris. I don't know about tomorrow. Aku tidak tahu hari esok. Nah, saudaraku, bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi situasi dunia yang tidak terprediksi ini? Saudara, di dalam Lukas pasal 12 ya, ayat 20 kita membaca satu pernyataan. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh,
pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ini kisah mengenai orang kaya yang memiliki rencana, memiliki kegiatan, dan everything is smooth, everything is running well. Lalu tiba-tiba dia meninggal dunia. Nah, ini gambaran dari kehidupan manusia yang tidak terprediksi, tidak bisa diramalkan. Saudaraku, ini bisa terjadi dalam hidup saudara. Bisa terjadi. Tidak ada orang yang bisa memiliki kepastian bahwa besok dia akan masih melihat matahari di ufuk timur. Bahkan kita tidak berani menjamin 1 jam ke depan jantung kita masih berdetak dan nadi kita masih berdenyut. Kita tidak bisa menjamin orang-orang yang kita kasihi, yang kita harapkan selalu bersama-sama dengan kita, masih ada besok hari. Kita tidak bisa menjamin bahwa harta yang kita miliki hari ini tetap kita miliki hari esok. Tidak usah nunggu 10 atau 15 tahun ke depan. 5 tahun ke depan pun kita tidak berani memastikan. Bahkan bulan depan pun kita tidak berani memastikan. Karena manusia atau banyak orang bisa melewati dari hari ke hari dan ia melihat semua smooth running well, maka orang menjadi ceroboh, saudara. Orang menjadi tidak berhati-hati. Nah, Alkitab menunjukkan kepada kita segala sesuatu bisa terjadi di luar prediksi kita. Kalau kita membaca Lukas juga, ya, Injil Lukas juga pasal 16, saudaraku. Kisah mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin, ya. Bagaimana si Lazarus yang miskin mati di depan rumah orang kaya ini. Di ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Mendadak juga. Tetapi orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Kita tidak tahu rentang waktu antara kematian Lazarus yang miskin dan orang kaya ini. Tapi yang jelas, saudaraku, semua kejadian ini tidak terprediksi. Inilah yang membuat kita harus bergantung kepada Tuhan. Harus berlindung kepada Tuhan. Orang yang mengenal Allah, makin takut akan Allah, itu akan makin memiliki kegentaran. Bukan saja kepada Allah, tetapi dalam menjalani hidup ini. Kegentarannya bukan terletak pada masalah itu sendiri, tetapi kegentarannya terletak pada apakah kejadian-kejadian yang mendadak yang bisa dia alami itu membuat ia aman di kekekalan. Kalau masalah-masalah seperti bangkrut, jatuh miskin, mengalami sakit penyakit, itu masalah umum yang semua orang juga alami. Tetapi apakah kejadian-kejadian itu mengamankan kita di kekekalan atau tidak? Jangan sampai di bumi sudah menderita, mati masuk neraka. Nah, saudara, perhatikan, ada kecenderungan orang-orang yang berduit,
orang yang memiliki relasi dengan pejabat tinggi, apalagi aparat keamanan. Dia merasa bisa melindungi dirinya dan orang-orang yang dia kasihi. Iya. Lalu memiliki kecenderungan menjadi sombong. Nah, bahayanya sebenarnya bukan hanya terletak pada kejadian-kejadian yang bisa terjadi dalam hidup ini yang siapapun tidak bisa menolong. Apakah uangnya, apakah pejabat tinggi, apakah itu aparat keamanan. Masalahnya bukan hanya terletak itu. Tetapi kesombongan itu membuat seseorang juga tidak peduli dengan nasib kekalnya. Karena sudah biasa menghandle semua masalah, dari satu masalah ke masalah yang lain dia bisa handle. Dia merasa dirinya perkasa, dia merasa dirinya kuat. Sampai kemudian ia pun tidak peduli dengan nasib kekalnya. Dia sudah punya irama yang berkata gampang. Dia sudah biasa punya irama, semua bisa diatasi. Saudara, manusia itu terbatas. Saya melihat anak-anak saya melihat cucu saya melihat orang-orang yang saya kasihi. Saya berpikir, seberapa kuat saya bisa melindungi mereka. Bahkan saya pun tidak bisa melindungi diri saya sendiri. Nah, di sini kita benar-benar memohon perlindungan Tuhan. Kita merendahkan diri, kita merendahkan hati, ya. Dan kita berkata, Tuhan, aku berlindung kepadamu. Aku menyerahkan hidupku, keluargaku, dan orang-orang yang kucintai. Biasanya orang-orang yang kucintai, di dalamnya termasuk jemaat yang saya layani, dan pecinta suara kebenaran yang menjadi anggota dari keluarga kerajaan Allah, di mana saya sering mengatakan masyarakat surgawi yang kita bangun sejak di bumi. Aku serahkan di dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Saya bersyukur dengan banyak pengalaman pedih dan pahit yang pernah saya lalui di dalam hidup saya. Kematian orang tua saya, kematian orang-orang yang saya cintai. Pengalaman saya kehilangan sahabat-sahabat. Dan banyak lagi, saudaraku. Hal-hal yang tidak pernah saya harapkan dan saya prediksi, tetapi terjadi. Nah, menjadi pendeta, saya melihat lagi pengalaman orang yang lebih pahit dari saya. Lebih tragis dibanding pengalaman yang saya alami. Di situ saya melihat realitas hidup ini benar-benar pahit, saudaraku. Dan manusia itu terbatas. Manusia terbatas. Kemampuan manusia itu terbatas. Makanya kita berlindung kepada Tuhan. Ada satu jeritan di dalam hati kita. Jangan tinggalkan aku, Tuhan. Biar aku tetap di dalam tangan-Mu, Tuhan. Ya. Karena hidup ini tidak stabil, saudara. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Masalahnya bukan hanya musibah, kesulitan yang bisa kita alami setiap saat. Tetapi apakah musibah, kesulitan hidup itu membawa kita kepada kekekalan yang baik atau kekekalan yang tidak baik, kepada kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Nah, kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan,
apapun yang terjadi dalam hidup ini pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun kelihatannya itu seperti sebuah musibah, seperti sebuah kecelakaan. Tapi ternyata Allah bisa merangkai dan bisa menjadi berkat kekal bagi kita, saudaraku. Nah, kalau kita menyadari keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita, lalu kita berlindung kepada Tuhan, maka ada satu langkah yang kita harus lakukan. Kita harus hidup di dalam perkenanan Tuhan. Orang tidak patut, tidak layak menerima perlindungan Tuhan kalau bersikap sebagai pemberontak. Nah, ini untungnya kita yang mau bergantung dan berlindung kepada Tuhan. Untungnya ini. Untungnya kita terpacu untuk tidak melukai Tuhan sedikit pun. Ya. Nah, ini ternyata bertalian, saudara. Ya, antara kesadaran bahwa kita tidak berdaya menghadapi hidup, ya. Kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan dengan kesucian hidup. Ternyata ini bertalian, saudara. Ya. Ternyata itu bertalian. Orang yang benar-benar menyadari keterbatasannya, ketidakberdayaannya, ya, sehingga membutuhkan campur tangan Tuhan dalam segala hal, yang akhirnya supaya kita bisa memiliki kerajaan surga bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, itu terkait dengan kehidupan yang harus tidak bercacat dan tidak bercela. Terkait. Makanya kalau orang sombong, orang angkuh, orang merasa kuat dengan uang, dengan relasinya dengan pejabat, ia tidak bisa menjadi rendah hati. Kalau suatu saat dia menghadapi masalah yang akhirnya ya uangnya tidak bisa menjawab, teman-teman, relasi, kolega, pejabatnya tidak bisa menolong, baru mencari pendeta. Baru cari pendeta mana yang sakti, pendeta mana yang populer, yang bisa mendoakan. Coba kalau kemudian dia sudah bisa melewati masalah itu, dia sombong lagi. Dia merasa tidak membutuhkan Tuhan sebagaimana mestinya. Orang yang merasa bahwa dirinya tidak berdaya dan dan terbatas dalam segala hal, itu pasti akan berusaha bagaimana tidak menyakiti hati Tuhan. Nah, terkait dengan hal ini yang kedua, dia memiliki kegentaran akan Allah. Dia takut akan Dia, takut akan Allah. Dengan perasaan takut yang benar, ya, bukan takutnya pencuri di depan polisi atau seorang terhukum di depan hakim di meja hijau. Gentar akan Allah yang maha agung, Allah yang memiliki segala kuasa dan kemuliaan. Nah, ini loh yang akan menyelamatkan hidup kita kalau kita bisa memiliki kegentaran dan ketakutan yang seharusnya kita miliki. Nah, yang ketiga kemudian baru kita memiliki hormat akan Tuhan. Hormat akan Allah secara patut, saudaraku. Kita berjuang untuk tidak menyakiti hati Tuhan, kita gentar takut akan Dia. Kita hormat akan Dia. Dan kita akan mengasihi Allah. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudara
untuk menyadari betapa tidak terbatasnya, betapa tidak mampunya kita dan betapa terbatasnya hidup kita ini. Jangan menunggu mengalami kecelakaan, menunggu sakit parah di pembaringan dan dokter angkat tangan, baru saudara menyadari keterbatasan hidup ini. Lalu saudara baru berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Terlambat saudara. Terlambat. Itu pasti terlambat. Orang yang memiliki kesadaran bahwa dirinya terbatas, ia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri dengan kekuatannya dan orang-orang yang dia kasihi. Ia tidak akan menyakiti hati Allah, dia akan berusaha untuk hidup suci. Gentar takut akan Allah, menghormati Allah dan mengasihi dia. Dan kemudian pasti berusaha untuk menyenangkan dia, melayani Tuhan. Kalau kita berbuat sesuatu bukan karena kita mau mendapatkan berkat jasmani, ya, seperti kalau kita memberikan persembahan, kita tidak mengharapkan persembahan itu dikembalikan berlipat kali ganda. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena yang pertama, kita sendiri berhutang kepada Tuhan, berhutang keselamatan, berhutang kebaikan Tuhan dan pemeliharaannya. Yang kedua, saudara, kita ini adalah miliknya. Segala sesuatu itu milik Tuhan. Yang ketiga, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan pasti diingat Tuhan juga. Nah, ini kan satu keberuntungan, saudara. Satu keberuntungan. Jadi mari kita jangan sombong. Mari kita menyadari betapa terbatasnya kita. Mari kita menyadari bahwa kemampuan kita ini terbatas. Benar-benar terbatas. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, pegang tanganku, Tuhan. Ya, ada satu lagu yang saya gubah akhir-akhir ini. Kalimatnya begini. Jagaku, ya Bapa, lindungi aku. Ya, saudaraku. Jagaku, ya Bapa, lindungi aku. Ya, jangan sampai kita dihantam masalah baru kita berkata, Tuhan, aku berlindung kepadamu, aku tidak berdaya, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Jangan nunggu ada masalah. Rendahkan dirimu, rendahkan hatimu dan katakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau dalam segala hal. Itulah sebabnya di Lukas pasal 12 itu, di pasal yang sama, tadi kita membaca ayat 20, bagaimana sesuatu bisa terjadi di luar prediksi, di luar dugaan, di luar perhitungan kita. Lukas 12 ayat 15, yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saudara, saya tidak sakit hati kepada orang kaya. Benar, tidak ada kepahitan, tidak ada. Tetapi saya memiliki perasaan krisis terhadap saudara yang memiliki banyak kekayaan dan pasti juga sekaligus memiliki relasi dengan pejabat dan orang-orang kuat. Dan merasa bahwa dengan apa yang saudara miliki itu, saudara bisa lebih kokoh menghadapi hidup ke depan. Dan inilah yang menjadi pemicu kita menjadi sombong. Inilah yang membuat kita tergoda menjadi sombong. Ya, apalagi yang sudah
memiliki banyak pengalaman, bisa melewati satu kesulitan ke kesulitan yang lain dengan kekuatan uang dan relasi pejabat, maka ada irama jiwa di mana ia bisa, maksud saya, ia merasa kokoh dengan kemampuan yang dia miliki, saudara. Dan ini bahaya sekali. Saya mengajak saudara memperhatikan yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudaraku. Ya, ada firman Tuhan mengatakan, saudaraku, di dalam Alkitab kita ini, ya, di dalam Alkitab kita, di dalam Mazmur, saudara. Ya, di dalam Mazmur pasal 73. 73, saudara. Ya. Mazmur 73, kita akan melihat ayat yang ke-27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Engkau, ya Allah. Dulu, saudara, sebelum saya bertumbuh seperti hari ini, bertumbuh makin dewasa, kalau kenal seorang yang berjabatan tinggi, wah, itu seperti mendapat rezeki. Selain merasa gagah kenal pejabat, apalagi itu aparat keamanan, lalu berpikir nanti kalau suatu hari ada masalah bisa minta tolong. Ya, itu kalau ketemu pejabat. Demikian pula kalau ketemu orang kaya, ya, kita bisa bangga ketemu orang kaya, apalagi kalau dia seorang yang namanya cukup dikenal karena kekayaannya. Oh, aku kenal konglomerat itu atau orang kaya itu. Dan kita berpikir suatu hari kalau membutuhkan sesuatu, wah, kenal dia ini, bisa bantu-bantu. Dan itu sebenarnya sebuah perzinahan. Dan Tuhan tersinggung dengan sikap itu sebenarnya. Hanya karena Tuhan memaklumi kita, toleransi kepada kita karena kita belum dewasa. Jadi Tuhan tidak sampai memukul kita, saudara. Lewat perjalanan waktu, baru kita tahu itu salah. Ya, tidak keliru kita mengenal pejabat tinggi, kita membangun hubungan. Tidak salah kita ketemu orang-orang kaya, kita membangun hubungan. Tetapi jangan sampai berpikir, nanti kalau ada apa-apa aku minta tolong orang ini. Nah, suatu hari saya punya masalah, saudaraku. Ya. Dan waktu saya berdoa membawa masalah itu kepada Tuhan, tiba-tiba saya ingat orang tertentu, ya saudara. Nah, itu kalau dulu saya langsung mengklaim, ini Tuhan suruh. Aku mesti temui orang itu. Tuhan mengingatkan orang itu kepada saya, Tuhan memunculkan wajahnya di benak saya. Dulu kita langsung begitu. Tapi sekarang kita mulai hati-hati. Belum tentu loh, saudara. Ya, belum tentu itu. Belum tentu Tuhan suruh kita datang ke orang itu dan minta tolong. Itu pikiran daging kita yang muncul. Itu pikiran daging kita. Iya. Nah, lewat pengalaman hidup saya jatuh bangun di situ, saudara. Dan sering saya mengalami kegagalan. Tuhan itu berduka, puji Tuhan, Tuhan panjang sabar memberi kesempatan saya untuk bertobat dan berubah. Nah, kenapa sih sampai begitu? Ya karena kita punya kepentingan dalam pelayanan. Bukan kepentingan Tuhan, tapi ada agenda pribadi. Kita mau gereja kita besar, jemaat banyak, kita punya fasilitas,
Belum lagi kalau kita masih punya keinginan, punya barang ini, barang itu. Nah, ini membuat rusak kita. Nah, ini pengalaman saya pribadi, tidak bisa ya dikenakan kepada semua orang. Tetapi hikmah dari pengalaman ini adalah jangan bergantung kepada manusia. Kalau Anda pernah melewati masalah demi masalah dan saudara sudah terbiasa menggunakan kekuatan uang atau pejabat atau relasi dengan aparat, hari ini kita bertobat, kita berhenti. Memang belum tentu salah ya, minta bantuan orang, membagi masalah, sharing masalah ke orang, belum tentu salah. Kalau kita punya relasi pejabat, kita minta tolong atau belum tentu salah. Tapi kalau hati sudah mulai bergantung kepada mereka, itu yang menjadi berhala. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Mungkin kita belum meninggalkan Tuhan secara lahiriah, kita masih Kristen, kita masih jadi pendeta, kita ke gereja. Tetapi hati kita ini, saudaraku, tidak tertaruh kepada Tuhan, tidak berlindung kepada Tuhan dengan benar. Kita belajar dari pemazmur, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Ini ayat yang ke-26. Tadi kita pertama membaca 27 ya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kita pasti akan punya kesaksian akan kehadiran Allah. Dan kehadiran Allah dalam hidup kita bukan hanya kehadiran yang membuat kita lolos dari masalah, tetapi membuat kita semakin berkenan kepadanya. Karena kalau kita memiliki ketergantungan kepada Allah, kita tidak mau menyakiti hatinya. Kita mau hidup suci. Kita gentar akan Dia. Saudaraku sekalian, kita menghormati Dia. Kita mengasihi Dia. Kita rela berbuat apapun untuk Tuhan. Lalu ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara yang mendengar firman ini, ayo kita bertobat. Ya, belum ada masalah besar, bahkan tidak ada masalah sama sekali. Tapi kita berkata, Tuhan, pegang tanganku, aku tidak berani berjalan sendiri. Tuhan, lindungi aku. Aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu, keluargaku juga orang-orang yang kukasihi. Saudaraku, tetapi di lain pihak, saudara juga harus mengerti. Kita berlindung kepada Tuhan, tetapi tanggung jawab kita juga harus dipenuhi. Kita berlindung masalah kesehatan, tapi kita juga harus menjaga kesehatan secara seksama. Kita berlindung masalah ekonomi, kita harus bekerja keras, hemat, dan menggunakan uang secara bijaksana. Kita tidak mengandalkan manusia, betul, tetapi juga membangun relasi dengan orang lain dengan baik. Di atas semuanya kita tetap bergantung, tetap berlindung kepada Tuhan, dan menggantungkan seluruh keselamatan hidup kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasihi kepada Tuhan.
terutama saudaraku, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karenanya kita harus terus mendengar firman Tuhan. Setiap hari, tidak ada hari tanpa mendengar firman Tuhan. Setiap hari kita akan tetap terus mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, kita menjaga kesucian hidup. Ya, kita menyediakan waktu 30 menit, 1 jam, duduk diam di kaki Tuhan. Menyediakan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan itu satu-satunya dunia kita. Dan kalau saudara mau saya ajak menikmati hidup yang sesungguhnya, kita persiapkan diri kita untuk pulang ke rumah kita. Dunia bukan rumah kita. Kita harus berkemas-kemas. Berkemas-kemas artinya selalu menjaga hati supaya hati kita bersih. Kita menjaga hidup supaya tidak melukai siapapun, tidak merugikan siapapun, tidak berlaku licik terhadap siapapun. Kita bersihkan motivasi hati kita melayani Tuhan. Berkemas-kemas akan membuat kita kokoh, lebih teguh menghadapi segala situasi. Dunia tidak terprediksi. Benar. Tidak ada kestabilan dalam hidup ini. Apalagi di dunia sekarang dan ke depan, di mana krisis kehidupan dari berbagai aspek ya makin nampak. Tetapi kita percaya Allah yang hidup menyertai kita. Yang penting bagaimana kita menerima tuntunannya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Sehingga kita menjadi mempelai Tuhan yang layak. Yang suatu hari kita dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Kita menjadi seperti perawan suci. Artinya hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Yang suatu hari kita layak masuk rumah Bapa sebagai anggota keluarga kerajaan. Kita tetap pada visi kita. Visi dari Gereja Suara Kebenaran Injil. Membangun ya, umat supaya menjadi anggota keluarga kerajaan Allah di dalam kebenaran. Kita bersyukur di dunia kita hari ini kita bisa mendengar kebenaran yang murni, kebenaran yang sungguh-sungguh mengubah hidup kita. Kebenaran yang sungguh-sungguh memperbarui hidup kita. Kalau saudara tidak merasa berubah, ada yang salah. Kalau lingkunganmu tidak melihat engkau tidak berubah, ada yang keliru di dalam hidupmu. Harus ada perubahan. Di mana makin hari, saudara makin rendah hati, jaga perkataan, tidak melukai sesama, ya, memperdulikan orang lain. Sehingga pasangan hidup, anak, orang tua, famili, sahabat, tetangga, keluarga besar kita melihat kita jadi manusia lain. Tidak seperti beberapa waktu yang lalu. Dan itulah Gereja Suara Kebenaran Injil yang mengubah manusia menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Saya mengimbau semua pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, untuk bisa berkata, ikutilah teladanku. Bukan hanya bisa berkhotbah, tapi ikutilah teladanku. Kita harus mengoreksi diri. Apakah kalau Yesus hidup zaman sekarang, dia seperti kita atau tidak? Dan itu tantangan. Tapi itu rahasia. Bagaimana menjadi orang yang mengubah orang lain. Saudara, demikianlah kebenaran yang saya sampaikan. Kiranya suara kebenaran ini memberkati saudara-saudara sekalian. Akhir kata, saya katakan dengan tulus, saya mengasihi saudara-saudara semua. Ya,
Tuhan memberkati. Sola Gracia. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Kau mengajarkan kami kebenaran yang disampaikan lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami semakin mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana kami berlindung di bawah naungan-Mu Tuhan. Kami berlindung bukan untuk masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Karena dunia semakin jahat. Dunia semakin menuju kehancuran. Namun kami berlindung atas hal-hal yang bersifat kekal Tuhan. Bagaimana kami mengubah hidup kami. Bagaimana karakter kami diperbaharui terus. Agar kami sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Tolong kami Roh Kudus. Mampukan kami untuk kami berubah. Di sisa umur hidup kami Tuhan. Kami mau berjuang terus. Bagaimana kami ini mengisi hari-hari hidup kami dengan perjuangan untuk mengubah kodrat kami. Dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Seperti Tuhan sendiri. Menjadi manusia yang berpikiran dan berperasaan Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk pemahaman baru, pengertian baru yang disampaikan hamba-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Erastus yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau menyertai, Engkau memberkati, memakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan. Supaya hamba-Mu ini boleh memberitakan kebenaran Injil yang murni, yang boleh disampaikan kepada umat-Mu, kepada jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu berada. Terima kasih Tuhan. Persembahan yang sudah disampaikan oleh jemaat-Mu Tuhan, Engkau memberkati. Kiranya berguna bagi pekerjaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu. Aku lakukan kehendak-Mu, aku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku Kau lupakan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku, Betapa rinduku berkenan padamu. sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Musik mengalun lembut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melihat keadaan kita hari ini, kita sadar bahwa
kita belum sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita, menebus kita, dan mendidik kita supaya kita berubah dari hari ke hari. Meresponi setiap firman yang diajarkan, yang disampaikan pagi hari ini. Mari kita berjanji untuk berubah. Mari kita berjanji untuk semakin sempurna, semakin seperti serupa dengan Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi tujuan hidup kita, agar hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan saja. Bapa di surga, tolong kami bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami, biar kami bertumbuh terus dari hari ke hari, bertumbuh terus semakin sempurna, semakin berkenan, semakin serupa dengan Tuhan. Karakter kami diubahkan, kodrat kami diubahkan, supaya saat Engkau datang kembali untuk menjemput kami, Engkau dapati kami sempurna di mata-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami, pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu yang ku perlu, Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa, ku bertemu Tuhanku berkenan padamu. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua belah tangan kita. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus yang memimpin kita, menolong kita, membimbing kita hingga kita sempurna, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai Maranatha. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup, yang tak Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu.
ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.